Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang budidaya tanaman sayuran. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini yaitu IPK 3.1.3 yaitu menyebutkan sarana produksi budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sarana budidaya tanaman sayuran. Dalam melakukan budidaya tanaman sayuran, dibutuhkan sarana produksi dan teknik yang tepat, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Sarana produksi mencakup pada ketersediaan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mempermudah proses kegiatan budidaya. Bahan budidaya tanaman sayuran berupa benih atau bibit, pupuk, pestisida, dan media tanam. Yang pertama, benih atau bibit. Secara istilah, benih berbeda dengan bibit. Benih merupakan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman. Sedangkan bibit merupakan tanaman kecil atau belum dewasa yang siap dipindah tanam. Benih harus mempunyai kualitas tinggi baik pada mutu genetik, fisik, maupun fisiologinya. Selain itu, benih atau bibit unggul harus berasal dari varietas unggul atau daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit, dan benih yang terjamin atau benih bersertifikat. Berikut contoh benih atau bibit. Yang pertama ada benih kangkung, benih cabai, benih bayam, bibit kembang kol, dan bibit terong. Yang kedua, pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik dan pupuk anorganik seperti NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang yang ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memberi kandungan unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Contoh pupuk yaitu kompos, pupuk kandang, pupuk organik, pupuk KCl, urea, dan pupuk cair. 3. Pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, baik pestisida alami maupun buatan. Yang keempat, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Namun pada umumnya media tanam berupa tanah. Media tanam dibedakan atas dua, yaitu media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Media tanam bahan organik seperti yang pertama, arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam.
Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Yang kedua, kompos. Kompos merupakan zat air proses fermentasi tumpukan sampah atau serasa tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lepuk. Keuntungan menggunakan kompos yaitu mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan pengganggu, tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Yang ketiga, sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopet yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai dengan daerah panas. Namun sabut kelapa mudah berjamur. Media tanam bahan anorganik seperti gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman arak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam tinggi serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara, oleh karena itu biasanya diletakkan di dasar pot. Karena drainase dan aerasinya baik, batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Yang keempat, spons. Spons atau floraform banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Yang kelima, vermikulit dan perlit. Vermikulit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermikulit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Sedangkan perlit adalah kaca vulkanis bentuk yang relatif banyak mengandung air. Perlit umumnya terbentuk dari hidrasi batuan obsidian. Perlit tercipta secara alamiah dan memiliki sifat dapat membesar ketika dipanaskan secukupnya. Alat. Peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya. Alat yang digunakan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran antara lain sebagai berikut, yaitu
peralatan pengolahan tanah seperti cangkul, garpu, dan sekop, alat pemeliharaan tanaman seperti gembor, koret, dan sprayer. Peralatan pengolahan tanah seperti cangkul, garpu, dan skop. Alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan Anda mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.